Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Firman ini berbicara tentang kesaksian Yesus atas dirinya sendiri. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Allah, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, kuasa ada sepenuhnya pada diri Yesus Kristus. Maka kita mengambil tema ini adalah orang yang mendengarkan suara Yesus akan hidup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem sebagaimana yang diwajibkan pada berbagai hari raya orang Yahudi. Saat merayakan Paskah di Yerusalem, muncul konflik yang sangat menegangkan antara orang Yahudi dengan Yesus. Di sana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pria yang telah lumpuh selama hampir 40 tahun. Karena hal ini terjadi pada hari Sabat, maka para pemimpin agama setempat menjadi sangat marah. Bahkan mereka lebih marah kepada Yesus karena dia melakukan pekerjaan itu pada hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus diserang atas tuduhan melanggar tradisi yang berkaitan dengan hukum Musa dan karena mengaku setara dengan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bagian ini Yesus mengklaim banyak atribut Allah Bapa yang harus kita kenal. Di antaranya adalah kuasa, penghakiman, kasih dan kehormatan. Yesus juga menyatakan bahwa mereka yang menolak suaranya berarti tidak menghormati Allah, dan hanya orang yang percaya kepadanya yang akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam bagian berikutnya, Yesus pun menyampaikan akan mendukung klaim-klaim ini dengan merujuk pada berbagai bentuk bukti yang semuanya membuktikan bahwa pelayanannya adalah benar-benar dari Allah. Selanjutnya ia membuktikan kuasanya atas kematian dan kebangkitan, sebagaimana dengan membangkitkan Lazarus. Ia bahkan menunjukkan betapa sempurnanya kuasa ini dengan kebangkitannya kelak. Dan pada saatnya Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya, memanggil semua orang yang hidup dan yang mati untuk menerima penghakiman kekal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Yohanes memberitahu hal ini kepada kita atau pembacanya? Yohanes berkata dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh kamu imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tanda-tanda datangnya Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi, dan itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka Yohanes memberitahu kita bagaimana Yesus membangkitkan orang mati karena ia ingin kita percaya bahwa dialah satu-satunya juru selamat kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus adalah sumber hidup. Dia tawarkan kehidupan, bahkan hidup yang berkelimpahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk dapat menerima hidup yang berkelimpahan akan kasih karunia Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Karena menjadi peka terhadap suara Tuhan adalah panggilan orang-orang percaya. Setiap dari kita dapat mendengar suara Tuhan tanpa kecuali, karena Tuhan kita tidak memandang muka. Keputusan hati kitalah yang menentukan kita dapat mendengar suara Tuhan atau tidak. Hari ini, apakah hidup kita dipimpin oleh suara Tuhan, atau ternyata selama ini telah terbiasa kita mengabaikan suara Tuhan? Suara-suara dunia ini begitu menggemuruh dan mampu mengalihkan perhatian dan telinga kita dari mendengarkan suara Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada hati nuranimu. Kita harus mendengarkan suara Tuhan lebih serius lagi. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal. Kita akan dibawa kepada kebesaran Tuhan dan kuasa dalam kehidupan kita. Kuncinya sederhana. Hanya dengan mendengar suara Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup dalam berkelimpahan dan hidup dalam kasih karunia. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita semua akan dibangkitkan dari kematian suatu hari nanti. Tubuh kita yang telah membusuk akan menaati suara Anak Allah. Jikalau kita mendengarkan suara Tuhan. Dan kita akan bangkit dari kematian serta menghadap Dia. Dia akan melihat kehidupan kita bukan untuk kesempurnaan, tetapi sebagai bukti bahwa kita tinggal di dalam pokok anggur yang baik dan menghasilkan buah kebaikan dari kasih karunia itu. Kita telah melihat kemuliaannya dalam pesan ini. Kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang terimalah dan akuilah Dia dalam semua langkah hidupmu. Hargai Dia, percaya sepenuhnya kepadanya, dengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Mendengarkan suara Tuhan akan membangkitkan dan menghidupkan kami. Biarlah kami Tuhan orang-orang yang setia kepada suara Tuhan, bukan kepada suara-suara dunia ini. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, agar kami dibentuk menjadi pribadi yang sempurna. Ajar kami bersama anak-anak dan keluarga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, baik setiap hari atau setiap beribadah, bahkan di gereja, dimanapun kami berada. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.